Saya, Fatur Rahman, mahasiswa hukum semester 2. Saya akan menyampaikan makalah perdagangan internasional, yaitu kerjasama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi terkait impor minyak mentah. Sejak Perang Dunia ke-1, minyak mentah ini sangat dibutuhkan sebagai sumber energi dan telah menjadi semakin bertambah penting untuk industri dan perang. Minyak mentah sebagai salah satu sumber energi dan menjadi barang yang dapat mempengaruhi kebijakan domestik dan luar negeri suatu negara. Sebagai kejadian-kejadian dunia seperti Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, serta perang-perang terjadi di panggung internasional sangat membutuhkan minyak mentah atau crude oil sebagai sumber energi dan penggerak persenjataan militer. Negara-negara di dunia pada saat itu, embargo negara-negara Arab kepada Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 1970-an semakin membuktikan sumber daya alam ini merupakan komoditas utama yang dapat menggerakkan politik luar negeri, keamanan, dan interaksi negara. Potensi minyak yang dimiliki Indonesia untuk saat ini memang belum signifikan. Kilang-kilang perusahaan minyak yang ada saat ini di Indonesia seperti kilang minyak Pangkalan Brandan, Pangkalan Susu, kilang minyak Wonokromo, Cepu, serta kilang-kilang minyak yang rencana akan dibangun seperti kilang minyak Tuban, kilang minyak Balongan, Dumai, dan Cilacap. PT Pertamina sebagai badan usaha milik negara BUMN ini semakin mengintensifkan kerjasama dengan Saudi Aramco, sebuah oil international company dari Arab Saudi, untuk membangun kilang minyak di Cilegon, Banten dengan rencana kapasitas 300.000 barel per hari. Jumlah ketersediaan energi bahan bakar Indonesia memang mengkhawatirkan, terutama kesediaan bahan bakar minyak atau BBM. Hal ini terkait ketersediaan cadangan sumber daya minyak Indonesia sejak tahun 1995 sudah semakin menipis. Data tahun 2002 menunjukkan cadangan minyak bumi sekitar 5 miliar per barel. Sekitar 5 miliar barel. Dan dengan tingkat produksi minyak tahun 2007 sekitar 500 juta barel. Pada tahun 2009 secara keseluruhan, tahun 2009 sekitar 950.000 bph. Dan cadangan sisa seluruh lapangan minyak di Indonesia tahun 2009 sekitar 5 miliar per barel. Politik minyak ditujukan bagi para pihak yang terkait dalam permainan minyak, di mana keuntungan atas dasar minyak menjadi penggerak dasar dalam perpolitikan baik dalam institusi negara maupun para perusahaan minyak raksasa di dunia yang terkadang merugikan pihak yang tidak bersalah. Suatu negara jika mengimpor minyak dari suatu negara yang lain dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor politik. Menurut Noreng, faktor ekonomi dan faktor politik itu yakni faktor ekonomi yang mempengaruhi kebijakan impor minyak suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi, produksi ekonomi dalam negeri, serta koefisien energi, yaitu hubungan antar pertumbuhan ekonomi negara, tingkat pertumbuhan konsumsi energi dalam konteks analisa ekonomi, besarnya kuota impor lainnya. Makanya Indonesia sangat-sangat membutuhkan minyak ini dan sangat-sangat mengharapkan hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Arab Saudi. Sedangkan peranan faktor politik yang mempengaruhi kebijakan impor minyak suatu negara adalah tujuan-tujuan ekonomi nasional dan kebijakan-kebijakan energi dan pengaruh kekuatan sektor dunia usaha, serta kelompok kepentingan dalam masyarakat atas keputusan politik pemerintah. Tegasnya,
impor minyak dapat dikatakan sebagai satu keharusan atas ketidakmampuan negara memenuhi kebutuhan energi secara utuh, yang merupakan salah satu elemen penting dalam keseimbangan kehidupan negara itu sendiri dan kehidupan masyarakat itu sendiri. Dari pemenuhan kebutuhan minyak dalam negeri tahun 2010, pihak PT Pertamina, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara, menjajaki perjanjian dengan Saudi Aramco Oil National Company of Kingdom Saudi Arabia dalam hal impor minyak sebesar 200.000 bph, yang sebelumnya PT Pertamina telah mendapatkan crude oil dari Saudi Aramco sebanyak 125.000 bph dari Saudi Aramco untuk memenuhi kebutuhan kilang minyak dalam negeri. Dalam hal kontrak impor minyak dari Saudi Aramco dengan PT Pertamina milik Indonesia, dalam hal ini Pertamina mengharapkan mendapatkan harga yang lebih murah dan kerjasama ini berlangsung lama. Pihak Pertamina berharap kontraknya bisa evergreen till death doa part. Pertamina mengimpor minyak mentah sekitar 35% dari total kebutuhan minyak mentah yang ada di Indonesia. Kebutuhan minyak mentah yang diolah oleh kilang-kilang yang beroperasi di tanah air. Dari total impor tersebut, 70% impor berupa kontrak jangka panjang dan sisanya diperoleh dari pasar spot. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Migas, bagian terbesar impor minyak mentah di Indonesia adalah ALC, Arabian Light Crude, yang nilai murah. Pada 2007, total realisasi impor ALC sekitar 37,8 juta barel dari 116,40 juta barel. Data Bappenas menyebutkan sejak 1980-an ALC tidak diperdagangkan di pasar spot. Persaudaraan Indonesia dan Arab Saudi di OPEC memungkinkan Indonesia mendapatkan minyak mentah dengan harga khusus. Kerjasama yang terjadi antara Indonesia dan Arab Saudi dalam bidang ekspor minyak memang telah sering. Akan tetapi ekspor dalam bentuk minyak dan gas memang pernah dijalankan Indonesia dengan Arab Saudi pada tahun 2001 sebesar 1,24 juta US dollar. Arab Saudi merupakan negara perindustrian yang bertumbuh pada sektor minyak bumi dan sumber tambang lainnya. Perekonomian negara ini sangat dibantu oleh hasil minyak bumi. Cadangan minyak Arab Saudi tahun 2003 diperkirakan mencapai 260,1 miliar barel, setara dengan seperempat total cadangan minyak dunia pada saat itu. Arab Saudi sangat berperan dalam organisasi penghasil minyak, yakni OPEC, Organisasi of Petroleum Exporting Countries, selain memang sebagai salah satu negara penggagas organisasi ini. Salah satu negara penggagas organisasi ini pada tahun 1960 bersama Iran, Kuwait, Irak, dan Venezuela juga mendapatkan ekspor. Arab Saudi sebagian besar diperoleh dari hasil perdagangan minyak, yakni sekitar 91%. Tahun 2007, Arab Saudi memproduksi dan atau produksinya meningkat mencapai 11,8 juta barel per hari. Sedangkan tahun 2010, menurut data OPEC, cadangan minyak Arab Saudi mencapai 260 miliar barel. Minyak menjadi kekuatan bagi Arab Saudi dan negara yang dijuluki petrodollar ini adalah kekuatan nasional bagi semua berbagai yang dikemukakan oleh negara-negara lain. Indonesia dan Arab Saudi sudah menjalin kerjasama dan hubungan diplomatik selama 60 tahun lamanya, sejak 1 Mei 1990 yang lalu. Kerjasama yang terjadi erat, kuat, dan
bersahabat dalam bidang agama, budaya, politik selama bertahun-tahun. Indonesia dan Arab Saudi telah memiliki saling pengertian dan pendekatan yang sama pada seluruh jajaran isu bilateral dan internasional. Keduanya selalu ingin meningkatkan dan memperkuat hubungan ini di bidang ekonomi, agama, perdagangan, dan investasi. Segala bentuk kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Arab Saudi perlu menjadi perhatian khusus bagi Indonesia. Karena hubungan yang terjalin sudah begitu lama dan membawa banyak keuntungan bagi Indonesia. Kerjasama Indonesia dalam hal minyak, dalam hal ini melalui PT Pertamina dengan Arab Saudi, yaitu Saudi Aramco, dalam impor minyak membawa Indonesia untuk berharap banyak. Pengembangan industri minyak Arab Saudi dilaksanakan oleh Aramco, Arabian American Oil Company, sebuah perusahaan patungan keluarga kerajaan dengan Amerika Serikat, dengan kedudukan manajemen yang didominasi pihak AS yang secara tradisional menempatkan Arab Saudi sebagai pemasok utama kebutuhan minyak. Saudi Aramco merupakan gabungan beberapa perusahaan minyak Amerika. Keamanan Arab Saudi diperoleh bukan karena kekuatan negara, bukan kekuatan negara Wahabi itu, melainkan karena konsensi minyak yang ada di negara itu sendiri. Berdasarkan kondisi yang ada, Indonesia dan kebutuhan minyak yang begitu besar, dan Saudi Aramco sebagai pemasok minyak yang besar bagi Indonesia. Sementara Amerika Serikat dalam Saudi Aramco menjadi negara penguasa konsensi minyak pada perusahaan ini. Hal ini menjadi suatu kendala bagi Indonesia dalam hal kerjasama dengan Saudi Aramco. Mengingat fluktuasi kurs dolar terhadap rupiah. Dengan adanya kendala ini, maka saya penulis tertarik meneliti tentang hambatan-hambatan lain yang dihadapi oleh Indonesia dalam kerjasama Arab Saudi dalam bidang perminyakan dan peluang serta faktor minyak yang dituangkan dalam judul Kerjasama Bilateral Indonesia dan Arab Saudi sangat penting dalam bidang perminyakan. Indonesia harus segera menuntaskan bagaimana hubungan antara bangsa yang sudah lama dan terus berkembang sepanjang waktu didorong oleh kebutuhan dan keinginan yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Maka suatu negara berusaha mengadakan hubungan luar negeri, hubungan bilateral dengan negara lain dalam konsep interaksi hubungan kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain antara negara. Maka di sini kita berharap kepada negara kita, kerjasama dengan Arab Saudi terus dijalin dengan bagaimana yang terbaik agar kebutuhan minyak mentah atau BBM di Indonesia ini terus berjalan dengan lancar. Maka saya memperoleh kesimpulan dari hal ini bahwa hubungan bilateral itu harus dijalin dengan erat dan baik dan harus saling menghormati budaya, agama, dan lain. Indonesia memang harus melakukan ini karena negara kita, karena masyarakat kita sangat butuh dengan minyak ini untuk kebutuhan transportasi di zaman modern ini. Maka kita berharap bangsa Indonesia melalui PT Pertamina terus menjalin kerjasama dengan Arabian Aramco atau perusahaan Arab Saudi yang terus dijaga biar negara kita tidak kekurangan minyak mentah, biar negara kita tidak kekurangan minyak untuk kehidupan kita di negara Indonesia. Demikian makalah yang saya sampaikan. Semoga Pak dosen maupun teman-teman bisa puas dengan hasil makalah. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.